Assalamualaikum semuanya. Nah, ketemu lagi dengan Bu Tami dan kali ini kita akan belajar tentang kesetimbangan kimia. Apa itu setimbang? Nah, nanti akan kita kupas tuntas di pembelajaran kita hari ini. Ya, tapi jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komennya. Terima kasih dan saya mohon kalian juga selalu sehat, selalu semangat untuk belajar. Anak-anak semuanya, nah saat kita berbicara tentang kesetimbangan, mungkin di dalam pikiran kalian ya ketika mendengar kata setimbang, itu akan tergambar sesuatu yang berhubungan dengan timbangan. Oke, memang betul di sini berhubungan dengan timbangan, tetapi di situ kalau untuk timbangan ya pada saat atau ketika sebuah timbangan dalam kondisi yang setimbang, maka jarum penunjuk timbangan dalam posisi lurus dan diam. Artinya apa? Bagian kiri dan bagian kanan menunjukkan masa yang sama, gitu ya. Apalagi kalau kalian melihat di belanja, gitu kan, ada mau beli gula 1 kilo, maka anak timbangannya juga 1 kilo. Hal ini bisa menganalogikan bahwa kondisi setimbang di dalam ilmu kimia. Ya, jadi kalau di dalam kesetimbangan kimia, ini kesetimbangan yang berlangsung secara atau bersifat secara dinamis, bukan statis atau diam layaknya timbangan berat ya atau timbangan massa. Nah, untuk itu kalian nanti akan kita pelajari dan tentunya di dalam apa ya di sehari-hari itu kalau misalnya kalian sedang memasak air, perhatikan di satu sisi pancinya terbuka, tidak ditutup ya. Dan yang satu lagi adalah pancinya dalam keadaan tertutup. Nah, seperti ini nanti akan kita lihat yang manakah dikatakan berada dalam posisi kesetimbangan. Nah, dalam panci yang tertutup, maka kalian akan perhatikan ada embun titik-titik air. Ya, di situ ternyata laju reaksi untuk menjadi uap dan laju reaksi untuk kembali lagi menjadi cacair atau air itu ternyata sama. Nah, inilah yang dikatakan sebagai kondisi yang setimbang. Pada reaksi kimia kalau berdasarkan sifat berlangsungnya, itu kan dibedakan menjadi dua ya, ada yang reaksi satu arah dan reaksi dua arah. Nah, kalau reaksi searah itu dinamakan reaksi tidak dapat balik atau yang dikenal dengan nama irreversible. Nah, di saat kalian membakar kertas, apa yang terjadi? Kertas itu akan berubah menjadi abu. Ya, apakah abu akan bisa kembali menjadi kertas? Tidak bisa. Nah, reaksi pada pembakaran kertas ini merupakan reaksi yang berlangsung searah atau reaksi yang tidak dapat balik. Ya, dikenal dengan nama reaksi irreversible. Sementara kalau reaksi dua arah, itu reaksi yang dapat balik, dikenal dengan nama reversible. Itu seperti tadi pada saat kita merebus air, gitu ya, di mana ditutup pancinya, maka di situ uap akan terperangkap dan terkondensasi kembali menjadi air. Nah, ini contoh reaksi dari dua arah atau yang dapat balik yang dikenal dengan nama reaksi reversible. Ya, jadi reaksi yang dapat berlangsung dari reaktan ke produk atau ke kanan dan juga sebaliknya dari produk ke reaktan atau ke kiri. Nah, biasanya kalau untuk reaksi dua arah itu dituliskan dengan tanda dua anak panah ya, dengan arah panah yang berlawanan. Oke. Nah, sekarang kita ke ciri daripada kesetimbangan kimia. Jadi, untuk reaksi kesetimbangan kimia itu adalah reaksi yang berlangsung dua arah dan dalam ruang yang tertutup. Ya, seperti pada panci yang ditutup tadi. Kemudian yang menyatakan adanya kesetimbangan kimia itu karena apa? Laju reaksi ke kiri dan laju reaksi ke kanan itu sama besarnya. Ya, jadi V1 sama dengan V2 ya. Nah, kemudian tidak terjadi perubahan makroskopis tetapi perubahan terjadi secara mikroskopis yang bersifat dinamis dan berlangsung secara terus-menerus. Itulah yang dimaksud dengan kesetimbangan kimia. Nah, sudah paham ya, sudah mengerti bahwa arti daripada setimbang di sini adalah karena laju reaksi ke kanan akan sama dengan laju reaksi ke kiri. Nah, anak-anak semuanya bahwa jenis kesetimbangan kimia kalau berdasarkan fase dari zat yang bereaksi itu dibedakan menjadi dua. Ya, ada kesetimbangan homogen dan ada kesetimbangan heterogen. Nah, perhatikan dalam tayangan bahwa yang dimaksud homogen itu berarti fasenya sama. Nah, 2 SO2 gas
ditambah O2 gas setimbang, pakai tanda panah bolak-balik itu dibaca setimbang ya, 2 SO3 gas. Nah, di sini fasenya sama semua, yaitu gas, gas, gas. Ini yang dinamakan kesetimbangan homogen. Sementara kalau kesetimbangan heterogen itu fase zat yang bereaksi bisa berbeda-beda. Nah, di situ udah kalian perhatikan, CaCO3 solid setimbang CaO solid dan CO2 gas. Ada berapa fase di sini? Nah, ada 2 ya, satunya fase padat dan satunya fase gas. Ini yang dinamakan kesetimbangan heterogen. Nah, itu anak-anak semuanya untuk jenis kesetimbangan kimia. Sekarang kita akan belajar tentang tetapan kesetimbangan kimia, gitu ya. Jadi rumusan tentang tetapan kesetimbangan kimia. Nah, pada suhu yang tetap dalam suatu reaksi kesetimbangan itu akan terdapat hubungan antara konsentrasi reaksi dengan konsentrasi hasil reaksi terhadap tetapan kesetimbangan, ya, atau K, nanti dilambangkan pakai Kc kalau dasarnya dari konsentrasi. Pada suatu kesetimbangan kimia berlaku hukum kesetimbangan seperti yang dikemukakan oleh Goldberg dan Weck, ya, bahwa dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu hasil kali konsentrasi hasil reaksi dibagi hasil kali konsentrasi reaksi yang ada dalam sistem kesetimbangan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya merupakan atau mempunyai harga yang tetap. Nah, hasil bagi tersebut dinamakan sebagai tetapan kesetimbangan atau K. Jadi di sini tetapan kesetimbangan atau K merupakan angka yang menunjukkan perbandingan secara kuantitatif antara produk dengan reaktan. Nah, coba kalian perhatikan di dalam tayangan ya, bahwa kalau kita berdasarnya konsentrasi maka tetapan kesetimbangannya itu dilambangkan dengan Kc. Nah, rumusan Kc adalah konsentrasi hasil reaksi dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan konsentrasi per reaksi dipangkatkan koefisiennya. Nah, perhatikan di sini yang kita gunakan adalah untuk fase gas dan larutan saja. Ya, jadi untuk fase cair dan fase padat itu konsentrasi dianggap tetap atau sama dengan 1. Nah, perhatikan dalam reaksi. Jadi ada satu reaksi Ma dalam tayangan ya, fasenya gas ditambah NB fasenya juga gas setimbang PC gas dan QD gas. Maka harga Kc-nya tinggal konsentrasi hasilnya berarti konsentrasi C pangkat P dikali konsentrasi D pangkat Q dibagi konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Nah, jadi itu kesetimbangannya homogen ya. Nah, bagaimana kalau itu untuk kesetimbangan heterogen misalnya contoh ya. Ini fasenya beda-beda. Tapi yang perlu kalian ingat bahwa fase yang digunakan untuk rumusan tetapan kesetimbangan Kc itu adalah fase gas dan larutan atau aki yang wujud itu ya, wujudnya aki. Nah, CaCO3 solid setimbang CaO solid ditambah CO2 gas. Berarti secara rumusan tadi Kc sama dengan konsentrasi CaO pangkat berapa? Koefisiennya 1 ya, jadi nggak usah dituliskan dikali konsentrasi CO2 dibagi konsentrasi CaCO3. Tetapi di sini untuk fase CaO-nya kan solid padat. Fasenya CaCO3 juga padat ya, sehingga konsentrasinya dianggap tetap atau sama dengan 1. Maka dari rumusan itu tinggal atau ketemu hasilnya sama dengan konsentrasi CO2. Itu karena konsentrasi CaO dan CaCO3 dianggap sama dengan. Setelah sekarang kita akan atau menentukan ya, menuliskan rumusan tetapan kesetimbangan tapi untuk yang berdasarkan tekanan parsial ya, atau lambangnya Kp. Di sini adalah fase yang dibutuhkan hanya fase gas saja. Selain fase gas maka diabaikan ya fasenya. Sama seperti pada rumusannya sama seperti pada Kc, tetapi di sini menggunakan P, jadi tekanan parsial. Karena dasar dari nilai kesetimbangan, tetapan kesetimbangannya itu didasarkan pada tekanan parsial ya. Jadi kalau begitu ada rumusan, maka Kp ya tinggal P tekanan parsial dari zat hasil dipangkatkan koefisien dibagi dengan tekanan parsial zat
reaksi atau reaktan dipangkatkan koefisien ya. Dimana untuk menentukan tekanan parsial masing-masing zat itu rumusannya adalah mol zatnya dibagi mol total, mol seluruhnya dikali P totalnya. Demikian anak-anakku semuanya, kalian pelajari terutama untuk menentukan rumusan dari KC maupun KP ya. Di pertemuan berikutnya atau pada video berikutnya kita akan bahas tentang hitungan KC dan KP, termasuk hubungan daripada KP dan KC. Oke, tetap semangat, selalu belajar, dan ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum.